Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang pernyataan dari Shin Tae-yong yang telah mengatakan bahwa kita semua tidak perlu berekspektasi tinggi tentang peluang dari Timnas Indonesia untuk menjadi juara di Piala AFF tahun 2024 yang akan digelar mulai tanggal 8 Desember nanti. Dan pertandingan pertama bagi Timnas Indonesia adalah pertandingan tandang lawan Myanmar pada tanggal 9 Desember. Saya ingin membuat konten ini karena dalam beberapa jam terakhir saya melihat update di sosial media sangat masif tentang pernyataan dari Shin Tae-yong ini. Bahkan ada juga berita yang mengabarkan bahwa media dari Vietnam sendiri mengutip pernyataan dari Shin Tae-yong ini dan menyimpulkan bahwa Shin Tae-yong tidak percaya diri. Kalau menurut saya bukannya Shin Tae-yong tidak percaya diri, tentu dia tetap percaya diri. Dia adalah pelatih yang memang punya rasa optimis yang tinggi. Tapi dalam hal ini juga dia mengatakan secara jujur tentang peluang dari Timnas Indonesia kita. Tapi kan bukan berarti bahwa Shin Tae-yong telah mengatakan bahwa dia angkat tangan. Kan dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang dia mengatakan agar kita jangan berekspektasi tinggi supaya tidak memberikan beban kepada para pemain. Artinya dalam hal ini kita juga sebagai supporter harus berpikir secara realistis bahwa dengan mengandalkan para pemain muda tentu akan sulit bagi timnas kita untuk menjadi juara. Mungkin juga akan sulit untuk bisa lolos ke final. Tapi kan bukan berarti para pemain tidak akan berjuang di atas lapangan. Sudah pasti mereka akan berjuang. Dan bukan berarti Shin Tae-yong tidak akan serius mempersiapkan tim. Sudah pasti dia akan serius mempersiapkan tim. Tetapi dalam hal ini dia mengatakan sesuatu yang jujur. Daripada dia memberikan kita harapan palsu dengan mengatakan bla 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 bahwa timnas kita kemungkinan akan menjadi juara. Kemudian ternyata lolos dari fase grup saja tidak bisa. Kan itu adalah hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang pelatih. Jadi seorang pelatih itu juga perlu bersikap secara realistis dengan memberikan informasi yang jelas. Sebelumnya kan kita tahu Shin Tae-yong di turnamen manapun selalu optimis. Dan dalam hal ini menurut saya dia juga optimis, tetapi dia tidak ingin gegabah dengan mengatakan bahwa timnas kita kemungkinan akan menjadi juara atau targetnya adalah untuk menjadi juara, karena yang akan bermain nanti adalah pemain-pemain muda yang memang mayoritas belum punya pengalaman bermain di level senior di sebuah event internasional. Walaupun ini adalah turnamen yang melibatkan negara-negara ASEAN, tapi tetap saja ini adalah event internasional. Dan juga kita semua tahu bahwa dari PSSI ingin adanya regenerasi bagi pemain-pemain muda kita yang nanti akan disiapkan untuk bermain di ajang SEA Games. Dan kemudian ada juga teman-teman kualifikasi Piala Asia U23. Kan tahun depan akan ada kualifikasi Piala Asia U23 yang kalau nggak salah nanti akan diselenggarakan pada tahun 2026. Jadi saya pikir ya Shin Tae-yong wajar mengatakan bahwa ya kita jangan berekspektasi tinggi dan kita perlu menurunkan ekspektasi kita. Tapi kan bukan berarti kita tidak boleh menyupport Timnas Indonesia. Enggak dong, tetap kita harus support. Tapi janganlah kita gembar-gembor di sosial media seolah-olah timnas kita ini akan menjadi juara. Gak bisa seperti itu. Karena sekarang yang akan diberikan kesempatan bermain adalah pemain-pemain muda agar mereka mendapatkan menit bermain, agar mereka mendapatkan jam terbang, agar mereka mendapatkan pengalaman, agar mereka bisa merasakan atmosfer bermain di level senior. Dan para pemain ini saya pikir layak mendapatkan kesempatan itu. Dan beberapa di antara para pemain yang dipanggil juga sebelumnya pernah, kita tahulah, membela Timnas Indonesia U23 dan juga Timnas Indonesia U20 dan juga Timnas Indonesia U17. Jadi saya pikir ini adalah hal yang wajar pada saat memang Shin Tae-yong juga coba untuk mempersiapkan timnya dengan tidak memberikan beban kepada para pemain. Artinya dalam hal ini Timnas Indonesia kita seharusnya para pemain bermain tanpa beban, atau istilah kerennya itu nothing to lose, gak perlu khawatir. Artinya kita semua tentu akan mendukung timnas kita, tetapi kita juga tidak boleh dalam hal ini memberikan mereka beban yang besar, yang nantinya akan menyulitkan mereka juga untuk perform di atas lapangan. Biarkan mereka menjalankan tugas mereka di atas lapangan. Cuma memang dalam hal ini, strategi dari Shin Tae-yong harus sesuai dengan kemampuan dari para pemain. Nah, inilah saya pikir yang nanti akan dia pelajari selama pemusatan latihan. Dan juga tanpa hadirnya para pemain diaspora Indonesia, seperti Ivar Jenner,
Justin Hubner dan juga Rafael Struijk tentu juga akan menyulitkanlah timnas kita. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan, dan ini adalah faktanya, bahwa timnas Indonesia kita bisa perform at the top level seperti di Piala Asia U23 lalu, di kualifikasi Piala Dunia kali ini, dan juga sebelumnya di Piala Asia Senior bisa sampai lolos dari fase grup karena hadirnya para pemain keturunan kita yang selama ini bermain di Eropa. Itulah yang meningkatkan level permainan dari timnas kita. Sehingga kelihatan perbedaan dalam level permainan. Jadi tanpa hadirnya para pemain diaspora Indonesia di Piala AFF ini, ya artinya memang sedikit banyak akan mengurangi kekuatan dari timnas kita. Tapi kan masih ada Marcelino, masih ada Arhan, masih ada Asnawi. Nah, saya harapkan 3 pemain ini yang kita tahu sudah punya jam terbang, bermain di timnas senior. Nah, seharusnya mereka lah yang menjadi pemain yang bisa mengubah permainan dari timnas kita menjadi lebih kreatif. Karena baik Arhan, Asnawi, dan juga Marcelino adalah 3 pemain yang bisa berpikir untuk mengkreasi serangan. Apalagi jika mereka diberikan kebebasan. Dan memang yang lebih ramai lagi adalah tentang keputusan dari Sintayong yang tidak memanggil Jens Lehven. Tapi saya pikir gak ada masalah. Itu adalah keputusan dari Sintayong agar Jens Lehven ini fokus dulu di timnas Indonesia U20. Dan Jens Lehven sendiri yang saya ikuti di sosial media, sudah diwawancara, dia sudah mengatakan no problem. Tidak ada masalah, itu adalah keputusan dari Sintayong. Jadi gak perlu juga digoreng. Ya kan? Di sosial media, apalagi di media-media digital, udah stop saja. Ini adalah hak dari Sintayong, dia mau panggil siapa. Karena dia yang lebih paham daripada kita, bahkan saya sendiri gak paham. Nah, tapi sekarang dia harus melihat di pemusatan latihan pemain-pemain mana nih yang sebetulnya kurang lebih ya, plus minus lah, yang bisa menjalankan strategi permainannya. Karena pemain yang nanti dia akan pilih untuk menjadi bagian dari 26 pemain, itu harus memahami yang namanya rencana permainan. Kalau nggak amburadul permainan timnas kita. Ya ini sebetulnya tidak mudah bagi Sintayong pada saat memang dia tidak bisa memanggil para pemain senior. Karena bukan saja mereka akan sibuk di level klub, ya, tidak saja mereka akan sibuk dengan klub mereka masing-masing, tapi juga saya pikir juga gak perlu mengambil resiko dengan memanggil para pemain senior. Kalau nanti mereka cedera gimana? Kan timnas senior kita kan punya target yang lebih besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Maka itu sebetulnya ngeri-ngeri sedap juga nih Marcelino nanti main di Piala AFF. Ini kan beda ya kalau main di Piala AFF. Ya kan nanti lawannya Myanmar, lawannya Filipina, lawannya Laos, lawannya Vietnam. Kan keras semua permainan mereka. Ngeri-ngeri sedap juga loh ini. Maka itu saya khawatir juga. Tapi ya Marcelino pada saat memang sekarang diizinkan oleh klubnya, ya bagus. Dia akan membela timnas Indonesia. Dan kita tahu dia adalah pemain yang spesial. Arhan juga dan Asnawi. Tapi kan ngeri juga kalau melihat permainan di Piala AFF. Jadi saya pikir ya tidak bisa memanggil para pemain senior karena memang mereka sibuk dengan klub. Kemudian kita semua tahu ini bukan kalender FIFA. Ya bagus juga, ada positifnya juga. Tapi untuk Piala AFF ini kan bukan berarti federasi melepas, enggak dong. Kan tetap dari federasi berupaya agar timnas kita ini minimal bisa lolos lah ke final. Nah kalau bisa lolos ke final kan nanti udah 50-50 nih peluangnya. Mau lawan tim manapun. Dan tentu akan ada target. Jika saya tidak salah targetnya itu adalah untuk lolos lah dari fase grup, kemudian kalau bisa lolos ke final. Ini sudah bagus. Jadi para pemain itu bermain dengan motivasi tinggi dan determinasi yang tinggi agar ya minimal bisa lolos dari fase grup. Dan kalau kita melihat peta kekuatan ya dengan para pemain muda kita, ya tentu ini akan sulit lah bagi mereka melawan pemain-pemain senior dari tim-tim lain karena kan dari level fisik ini sudah beda. Nah, ini yang saya harapkan pada saat pemusatan latihan ya kan gembleng terus nih fisik para pemain muda kita nih biar kuat. Biar nanti pada saat adu pressing ini kuat mereka. Apalagi nanti lawan Vietnam away, bos. Wah, ini pasti ini Vietnam akan coba untuk mengalahkan timnas kita. Gak masalah. Dan saya pikir ada baiknya juga para pemain muda ini nanti bermain all out. Gak perlu khawatir. Dan saya yakin teman-teman juga yang merupakan pemain ke-12 dan juga pecinta dari timnas Indonesia akan support habis-habisan. Dan tolong, tidak perlu menghina atau menghujat mereka. Jika nanti mereka membuat kesalahan, saya pikir itu adalah hal yang nanti perlu mereka introspeksi. Ya, karena ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Tidak mudah untuk menjadi pemain bola ya, pemain sepak bola profesional bermain di level tertinggi seperti di level sekarang mereka mau bermain di level senior. Padahal mereka kita tahu adalah pemain-pemain muda. Dan tidak semua pemain yang dipanggil oleh Sintayong itu punya menit bermain di level klub mereka masing-masing. Tidak semua. So it's not easy for them. Tapi dalam hal ini saya pikir mereka pada saat memang mereka tidak dibebani. Ya, ini tidak dibebani nih kan artinya kan.
Karena pelatihnya sendiri sudah mengatakan, ya turunkan ekspektasi. Ya kan? Kita semua. Bagus. Biar para pemain tidak terbebani. Kalau dari awal dia sudah mengatakan kita bisa ke final, kita bisa menjadi juara. Takutnya para pemain muda ini sudah punya beban. Secara psikologi juga harus dijaga para pemain muda kita ini. Jadi pada saat secara psikologi sudah dijaga, pelatihnya sudah bilang ya tenang saja, yang penting kalian bermain secara benar. Nah ini yang nanti kita harapkan, permainan mereka tuh bisa menyatu di atas lapangan. Karena kan baru pertama kali sekarang mereka akan bermain secara bersamaan. Tapi dalam hal ini, kita semua sebagai supporter, ya support kita seperti yang selalu saya katakan, bukan 100% Pak. Tambahkan itu 10% lagi dong Pak. Ya, jadi 110%. Dan lagi-lagi saya himbau, jangan terprovokasi dengan narasi-narasi yang aneh-aneh di sosial media. Apalagi di media digital, banyak sekali judul-judul yang aneh. Ya, saya baca judulnya tapi saya nggak mau baca beritanya. Ya, saya baca captionnya di YouTube tapi saya nggak mau klik dan saya nggak mau ngomong juga lah apa judulnya. Wah, ngeri lah. Ya, tapi bagusnya gak ada yang pakai nama saya. Kalau pakai nama saya langsung saya cari itu orang yang buat berita, ya kan? Karena saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang aneh. Yang saya mengatakan adalah sesuai dengan fakta. Bahwa sekarang Shin Taeyong mengatakan turunkan ekspektasi kita semua, itu wajar. Karena dia tidak ingin agar para pemain muda kita ini terbebani. Dengan ekspektasi harus menjadi juara. Dan kita sebagai supporter harus bijak, kita harus sportif dalam memberikan support kepada para pemain kita. Dan kita harus tetap bersemangat memberikan mereka dukungan secara full. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.